Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa yang selama ini sudah bersama saya. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang rajin sekali mengupload ke internet rekaman-rekaman video kami yang bisa dinikmati buat mereka-mereka yang tidak melihat secara live. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT membagikan pahalanya kepada saudara-saudara semua. Dijaga niatnya ya, jangan sampai kemudian ada kepentingan pribadi. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita teruskan hari ini pembahasan masih tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali lagi dulu dengan surah An-Nisa masuk ayat ke-82. Ayat ke-82 ini nanti perintahnya tentang tadabbur Quran. Ya. Setiap hari kalau bisa kita mentadabburi Quran, 1-2 ayat lah kita baca dengan terjemahannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa menyempatkan diri membuka Al-Quranul Karim. Karena perintah tadabbur ini Masya Allah. Di Jakarta khususnya, di Indonesia sudah ada Ustadz Bakhtiar Nasir yang bergerak dengan tadabbur Qurannya. Dan banyak lagi kiai-kiai di seluruh Nusantara yang kemudian menggerakkan jamaahnya untuk sama-sama mentadabburi Quran. Mari sama-sama kita baca masuk ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bila mana saudara bermasalah ya, coba dicek apakah persyaratan jaminan ini saudara punya. Saudara beriman tidak kepada Allah dan saudara bertakwa tidak? Tidak disebut saudara beriman dan bertakwa jika kemudian saudara memiliki Tuhan-Tuhan yang lain. Orang miskin yang tidak kemudian punya belanjaan, tidak punya uang untuk belanja, tapi dia Tuhannya Allah. Jaminan ini akan terjadi loh. Akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ya, bila mana saudara beriman, bertakwa, apalagi bisa bertawakal, maka 3 jaminan pun akan berlaku. 1, 2, 3. Saudara akan dikasih solusi di setiap urusan saudara. Saudara akan ditambahin rizkinya dan saudara akan diurusin segala urusan. Tapi orang miskin ini kemudian berharap kepada manusia. Dia mengetuk pintu tetangga, dia mengetuk pintu warung untuk kemudian ada belas kasihan. Ya barangkali ada yang memberi gitu ya. Karena hati manusia sekarang nih insya Allah, apalagi hati kaum muslimin, lembut lah. Kalau ada orang meminta masa iya sih kita nggak kasih. Tapi buat dianya tidak akan ada perubahan. Andai dia kemudian ada perubahan, dia bilang, sudahlah Allah kok yang ngasih makan. Bukan karena belanjaan saya bisa makan. Bukan karena saya ada duit lalu saya bisa belanja dan memberi anak-anak saya makan, tapi karena ada Allah. Maka ketika kemudian orang ini ya memasukkan dirinya ke dalam daftar jaminan, secara ajaib ya jaminan itu akan turun. Ya ja'allahu makhraja, Allah akan bikin kesulitan di pagi itu akan selesai. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada perbedaan sedikit pemirsa antara ikhtiar yang jadi Tuhan sama ikhtiar yang menjadi ibadah.
Kapan itu ikhtiar menjadi Tuhan? Kapan ikhtiar menjadi ibadah? Ketika kemudian saudara merasa kecewa karena enggak berhasil, ketika saudara kemudian sedih, patah semangat, putus asa, lalu malah tidak jadi beribadah, mengurangi itu nama ibadah, maka bisa jadi ikhtiar saudara ini sesungguhnya sudah menjadi Tuhan. Kan ada orang ya yang ikhtiar begini nih, contoh. Ada seorang tukang kaca ya, tukang kaca pikul, tukang kaca. Dulu pernah difilmin nih, jadi film Kun Fayakun. Ini bersumber dari kisah asli ya. Tukang kaca dikasih tahu sama istrinya belanjaan udah habis, duit udah nggak punya, gitu loh. Tapi anak ridho, ya, anak udah paham bahwa mereka nggak akan makan nih kayaknya pagi ini kalau Allah tidak menolong. Lalu si tukang kaca bilang, besok saya akan keliling lagi jual kaca. Mudah-mudahan laku. Nah, membedakan nanti antara dia benar-benar bersandar pada kacanya atau ini jualan menjadi ibadah, ikhtiar ini menjadi ibadah, kita akan pelajari setelah yang berikut ini. Semua ini kadang-kadang ya urusannya urusan lisan sih, urusan perkataan. Perkataan tuh pengaruhnya dahsyat sekali sama kita. Contoh ya, kan kelihatannya nggak ada salahnya nih. Nanti bu, dia ngomong sama istrinya. Nanti ini nak, dia ngomong anaknya. Kalau abah punya kaca laku, abah pulang. Oke? Abah beliin makanan, nah kalian makan. Kelihatannya nggak ada masalah nih di sini. Tapi kalau betul-betul hati kita tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau menjadikan episode penjualan kaca ini menjadi yang menentukan dia makan atau tidak, jatuh dia pada ini ikhtiar tidak menjadi ibadah, tapi menjadi Tuhan. Beresiko nih. Apa beresikonya? Jaminan Allah nggak ada di sini. Allah dia akan terlibat. Kalau Allah tidak akan terlibat, maka akan diserahkan kepada urusan sebab akibat biasa. Atau sebab akibat normal. Allah kan super kausalitas toh. Allah yang tidak punya sebab akibat itu cuma Allah. Kira-kira begini sebab akibatnya. Kalau ini laku, si tukang kaca bawa duit lalu bisa beli makanan dan makan. Ini terlalu sederhana nih kalau mikirnya kayak begini. Tidak memandang bahwa Allah ini spektrumnya betul-betul luas. Bisa jadi orang ini tidak bawa kaca, kalau dia menjadi ibadah lalu Allah terlibat. Kalau Allah terlibat, maka judulnya adalah Allah akan hadirkan solusi, Allah kasih rezeki, dan Allah akan urus. Kalau kemudian kita tidak menemukan solusi, rezeki juga nggak bertambah, Allah nggak urus, ada yang salah barangkali di ikhtiar kita. Ikhtiar kita menjadi Tuhan. Banyak loh ikhtiar yang menjadi Tuhan. Kalau tanah saya nggak laku, dari mana sih pergi hajinya Ustaz? Wah ini masalah gitu. Pantas saja saudara tuh nggak pernah pergi haji gitu, ngandelin tanah yang dijual. Terus apa yang membuat kemudian ikhtiar ini menjadi ibadah? Ya inilah korelasi dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau di awal ada Allah, di tengah ada Allah, di akhir juga ada Allah. Mbok yang ngomong lah sama Allah, dan ngomong juga lah mas istri dengan cara sisipin Allah. Mudah-mudahan ya Allah bikin laku nih kaca kita. Itu aja tuh udah cukup gitu. Insya Allah ya Ustadz ya, mudah-mudahan tanah saya laku. Kalaupun gak laku juga mudah-mudahan lah. Dengan cara apa kayak Allah bisa bikin pergi saya ke haji. Kira-kira begitu. Terus yang membedakan lagi ikhtiar dengan ibadah dan menjadi Tuhan adalah
Di dalam ikhtiar kita ada tidak ibadah itu sendiri? Ini menjadi persyaratan. Saudara enteng aja bilang, saya mah kerja nih ibadah Ustadz. Bener nggak lu kerja ibadah? Oh, lu nggak ada ibadahnya sekali kok. Bismillah nggak di awal. Begitu lohor sholat tidak. Begitu asar sholat tidak. Begitu kemudian duha tidak. Kalau tidak ada itu, Anda bohong nih menyebut diri Anda kerja itu sebagai ibadah. Aneh sih ya jadi sopir nih ibadah Ustaz. Aneh sih ya jadi karyawan nih ibadah. Aneh jadi buruh nih ibadah. Aneh menjadi pengusaha nih ibadah. Bohong ente, cuman omong doang tuh ibadah. Ketika nggak berhasil, ente gemeter, grogi, takut, khawatir. Ketika kemudian tidak gajian, saudara merasa wah ini bakalan susah. Otak-otak yang kayak begini nih nggak boleh itu, pikiran-pikiran kayak begini. Tidak ada gratefulnya, tidak ada syukurnya. Tidak menghasilkan jadi apa? Tidak menghasilkan the magic ya, tidak menghasilkan keajaiban, miracle. Tapi lihat si tukang kaca. Ya, setiap ketemu masjid dia ngadem, dia ngaso, nggak sholat sih. Dia ngaso aja begitu. Di depan masjid dia istighfar. Dia berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kacanya laku, nggak usah yang gede, yang kecil aja, yang jigo begitu dia bilang. Di salah satu masjid dia sudah selesaikan duhanya. Di setiap masjid dia ketemu jalan, dia berhenti, dia doa, dia berhenti, dia doa, dia berhenti, dia doa. Kalau sudah begini nih, Allah involve nih. Ikhtiar ini menginvite Allah Subhanahu wa taala dan Allah menginvolvekan diri dia, mengelibatkan diri dia. Maka jaminan ini pun akan terjadi pada kehidupan si tukang kaca. Ustaz, tukang kaca kok supir taksi yang kemarin udah beres belum tuh? Ya udah beres kan perasaan. Udah beres belum si supir taksi itu? Ya udah beres, nah ente aja ya dengernya kali. Kan saya bilang ketika si supir taksi itu ya dengan 5 anak, 1 istri, sama ada orang tua, ada mertua, ada 2 ipar, 2 adik kandung yang melakukan ini kemarin nih. Saya udah selesaikan ini supir taksi ini. Semua dijamin Allah gitu loh. Dia nyuruh anaknya berdoa, yang SMP doa kamu supaya kamu bisa sekolah, Allah yang bayarin. Ternyata ditanggung sampai SMA, yang kuliah ditanggung sampai kerja. Semua ditanggung nih, bukan ditanggung sama orang-orang yang pada datang, ditanggung oleh Allah dengan Allah mengirimkan orang-orang yang datang. Dan orang-orang itu belum tentu orang kan, begitu di pekan lalu kita cerita, bisa jadi nih ada malaikat Allah. Hari ini di ayat ya 2, 3, 4, 5 surah At-Tolaq. Kita coba belajar jaminan Allah lewat kisah tukang kaca. Apakah si tukang kaca ini kemudian dapat duit di sore hari, lalu kemudian menjadikan anaknya itu makan, atau tidak? Sehingga ketika dia tidak dapat duit, anak ini jadi pada kagak makan, atau gimana? Uang paginya juga nggak makan, bahaya dong. Pagi nggak makan, siang nggak makan. Kemana Allah? Padahal Allah katanya menanggung urusan makan orang. Kalau urusan makan aja sampai nggak ditanggung oleh Allah, ini ada sesuatu nih yang terjadi sama kita semua. Kita lihat setelah berikut ini. Si tukang kaca ini tidak ngandelin kacanya, tapi ngandelin Allah. Lihat dari mana? Seluruh aspek doa dan ibadahnya ikut di sana. Ada orang yang temet-temet sama ikhtiar gitu. Dia kejar ikhtiar sampai dilupa sama Allah. Dia janjian sama orang bisa tuh dia tunggu 1 jam sebelumnya. Dia takut telat, takut macet. Bahkan dia pun siapin pakaian pengganti. Dia ganti pakaiannya dengan yang baru, dengan yang wangi. Ada minyak wangi pula. Orang yang ditemuin belum tentu nemuin. Orang yang didatengin belum tentu keluar. Udah ngomong pun baru janji. Pada saat episode seperti itu kadang-kadang lupa sama sholat. Takut kalau ke masjid orangnya keluar gimana. Takut kalau kemudian kita duha orangnya pergi gimana. Nah ini dia. Nggak ada tuh unsur doa dan ibadahnya. Ini tukang kaca unsur ibadah dan doanya ada. Alhamdulillah. Ternyata sampai asar lagi dia memutuskan untuk balik pulang ke rumahnya, dia belum ada uang. Belum ada uang. Terus ainallah.
Kemana Allah ini? Allah bilang, aku ini dekat. Aina Allah, di mana Allah kalau begini? Allah ini ada. Allah tahu nih, ini orang takdirnya nggak ada nih pembeli nih. Sepanjang dia jalan dari pagi sampai asar, ini nggak ada nih pembeli. Ya Allah aturin. Anaknya lah yang kecil sama yang besar sholat zuhur di masjid. Yang kecil pulang duluan, yang besar dia tungguin masjid. Dia doain itu. Ini cerita Masya Allah udah dinaikin di Kun Fayakun. Dia baca itu ya Fattah ya Razak. Dia doain abahnya. Wahai ya Allah yang maha membuka rizki, yang maha memberi rizki ya Fattah ya Razak. Berikan abah saya uang ya Allah. Ternyata Allah tidak memberikan uang kepada abahnya, tapi Allah berikan uang kepada anak yang besar ini. Ada satu orang masuk ke masjid, terus kemudian pulang keluar masjid, sampai masjid itu sepatunya hilang. Ada aja lah kalau Allah udah terlibat mah, kadang-kadang kita nggak ngerti itu dari mana judulnya. Sama juga kalau Allah udah mau nyabut harta ente gitu ya, nggak paham juga gitu. Ada loh orang-orang yang diputus kerja tanpa sebab, banyak sekali. Kalau Allah udah mau nyabut ya rezeki seseorang, begitu juga kalau Allah udah mau memberi. Ini lihat, ini wasilah sepatu hilang. Lalu anak ini menyamperi orang ini, Pak sepatunya hilang ya? Iya nih dek, Masya Allah ya, banyak yang doyan sepatu di masjid. Bapak pakai sendal saya aja. Makasih ya, dipakai tuh sendal. Pergilah keluar gerbang. Tapi si orang ini baru menyadari kalau anak ini tidak pakai sendal. Lalu dia bilang, loh sendal kamu yang saya pakai? Iya pak. Ah nggak usah kalau gitu, nggak apa-apa buat bapak aja. Lalu tergerak si bapak ini nanya, emang gak sekolah? Lalu anak ini bilang, sekolah udah pulang. Tinggal di mana kamu? Dekat sini pak. Begitu si bapak ini naik mobil, dikasih duit nih si anak ini, berapa? 300.000. Si bapak cuma berdoa minta 25.000. The magic datang, the miracle datang. Lari dia pulang ke rumahnya, beliin ibunya gorengan segala macem lah, disiapin dah tuh kemudian teh panasnya. Di sini nggak ada nih teh panas nih. Ada nggak teh panas ini? Ada ya. Si bapak pulang, secara teori kan di atas apa? Di dalam rumah ini sepi, jempling, beda loh. Orang yang ada makanan manggat tuh beda. Beda banget. Saya ngalamin nih rumah dua-duanya kayak gini, rumah yang kagak ada makanan. Ya Allah, orangnya pada diem. Kagak ada yang dimakan. Nonton bola, nggak ada kacang, nggak ada apa gitu, nggak ada mie ya. Beda banget dia kan, mulut asem bener rasanya. Tapi begitu ada kacang kan, Masya Allah, sampai lupa kacang yang dimakan, diisi, ini buang. Nih dia masuk jempling, apa gitu. Kayaknya pada mati nih anak di rumah nih gitu. Nggak tahu ya di dalam pada nyambut bapaknya. Begitu bapaknya buka pintu, disambut nih. Di meja udah ada teh manis, udah ada pisang goreng, Masya Allah. Di sini nggak ada apa-apa itu pemirsa. Si bapak nih nanya, dari mana kalian duit ini? Dari mana kalian beli teh manis, beli goreng, dari mana? Dijawab semua sama ibu dan anak-anaknya. Dari Allah pak. Bisa jadi ikhtiar saudara tidak berhasil. Tapi kalau ikhtiar saudara jadi ibadah, maka Allah yang akan membuat dia berhasil. Tapi kalau ikhtiar Anda jadi Tuhan, bisa jadi ikhtiar Anda berhasil, tapi Allah yang mengabulkan, Allah yang menghanguskan. Banyak juga loh pekerja-pekerja yang gak dapat duit apa-apa. Nggak dapat apa-apa deh. Handphone kredit, rumah kredit, motor kredit. Lah kalau kredit itu punya siapa? Lah masih punya orang toh, bukan punya kita. Ada apa ya? Periksa dong. Apa gimana gitu. Anaknya ngomong sama bapaknya, begitu pak ceritanya, doain pak ya besok mau sholat lagi, siapa tahu ada yang hilang lagi sendalnya. Subhanallah. Segmen berapa nih kita? Segmen 3. Ya, kita doa dulu pemirsa. Semoga Allah SWT ya tidak menyia-nyiakan ikhtiar kita, tidak menyia-nyiakan ibadah kita. Dan kita terus belajar, bukan karena kerjaan, bukan karena usaha, kita bisa hidup cukup, hidup enak, ya, tapi karena Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah,
yang maha menjadikan segala sesuatu ibadah kepadamu. Jadikan apa yang kami lakukan untuk istri kami, anak turunan kami. Jadikan apa yang dilakukan oleh para ibu untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Orang tua juga untuk anak-anak, anak untuk orang-orang tua. Kawan untuk kawan-kawannya, saudara untuk saudara-saudaranya, ya Allah, menjadi ibadah kepadamu ya Rabb. Ajarkan kami ya Allah bahwa Tuhan kami adalah Engkau. Bukan duit, bukan proyek, bukan kerjaan, bukan usaha. Sehingga bisa membuat kami tetap melaksanakan ibadah kepadamu yang wajib. Dan bisa menghidupkan yang sunnah. Wahai Allah yang memberikan rezeki, berikan rezeki yang cukup buat kami ya Allah. Mudah-mudahan semua yang berhutang lunas hutangnya. Semua yang sedang susah Engkau angkat kesusahannya. Semua yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan. Semua yang belum berjodoh Engkau kasih jodoh yang saleh-saleh. Semua yang belum punya anak turunan Engkau jadikan anak turunan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.